Nah, ini ya. Materi momentum impuls itu teman-teman sudah dapat waktu ketika di bangku SMP. Nah, di SMA ini nanti kita akan lebih perdalam materi tentang tumbukan. Tumbukan itu tabrakan, nah, ya kan? Jadi ada dua benda yang saling bertabrakan. Coba sebelum masuk ke tumbukan ya, Bu Amel ingin merefresh dulu ya. Kalian masih ingat nggak dengan momentum? Apa yaitu momentum? Nah, yuk. Siapa yang masih ingat apa itu momentum? Besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa suatu benda. Betul. Nah, jadi momentum itu suatu besaran yang berhubungan dengan kecepatan dan massa. Tadi disampaikan oleh Jovendra gitu. Kenapa? Atau bisakah itu kalau ditulis dalam bentuk rumus jadinya gimana, Jo? Ini rumusnya apa ini, teman-teman? P sama dengan M kali V. M kali V. Oke, sekarang kita lanjut aja ke impuls. Apa itu impuls? Perubahan Boleh momentum. Oke. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Kalau perubahan itu biasanya dilambangkan dengan delta ya. Perubahan momentum. Momentum tadi kan P ya. Berarti delta P. Nah, sekarang kalau dituliskan dengan rumus impuls, nah itu rumusnya apa ini, teman-teman? Perubahan setelah men perubahan sebelum hidung penumbuh. Setelah huruf men sebelum. Oh ya, ini di P2 P2 dikurangi P1 ya. Setelah dikurangi sebelum. Seperti ini boleh. Lalu ada lagi persamaan yang lain, impuls. Lambang impuls sendiri apa ya, teman-teman? I itu apa rumusnya? I sama dengan F delta V. F. Nah, ini ya, F kali delta T. Nah, F itu apa? Lambang apa? F dulu masih ingat? Gaya. Gaya. Delta T Lamanya gaya yang bekerja pada benda. lamanya atau waktu atau selang waktu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ini teman-teman sudah mengingat kembali kan materi di SMP. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada simulasi, ada gambar, ada mobil dan truk. Masanya mobil 1000, kecepatannya atau velocity-nya 20. Sehingga momentum itu 20.000. Dapatnya dari mana? Tadi kita sudah ingat bahwa momentum ya. Oh, saya ganti warnanya supaya tidak ganti hitam aja ya. Nah, P tadi adalah M kali V. Kalau massanya 1000, V-nya 20, maka otomatis momentumnya 20.000 ya. Itu untuk car. Lalu untuk truknya. Nah, truknya sama ya di sini. P itu M kali V, sehingga 3000 dikali min 20. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan. Yang mobilnya ke kanan, yang truknya ke kiri. Maka di sini nilainya negatif ya. Sehingga di sini hasilnya 60.000. Nah, dari besarnya momentum ini, nah kira-kira nanti ketika mereka bertumbukan, manakah yang terpentalnya paling jauh? Yang mobil atau yang truk? Mobil. Yang mobil. Oke, kenapa analisa kita mobil? Kenapa? Kira-kira apa? Momentum lebih kecil. Karena dia momentumnya lebih kecil, lalu ditabrak dengan momentum yang lebih besar, maka dia akan terpental lebih jauh. Oke. Nah, ini jadi momentum tadi sudah disampaikan, P sama dengan M kali V, di mana P-nya adalah momentum. Satuannya di sini kilogram meter per sekon ya. Ini harusnya bukan mm tapi m-nya satu aja ya. Lalu m-nya massa kilogram, v-nya kecepatan. Kita lanjut. Impuls. Nah, ini tadi. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan sedikit kok rumusnya bisa menjadi seperti itu ya. Nah, saya ganti warna dulu biar jelas. Jadi di sini F-nya kenapa M kali V? Kita tahu bahwa rumus gaya, ayo siapa yang masih ingat gaya itu rumusnya apa, teman-teman? F sama dengan apa ya? M kali A.
Betul. Suaranya siapa ini ya? Kayaknya Avila apa ya? Benar Iya. nggak, Avila? Oke, jadi di sini M kali A. A sendiri itu adalah percepatan ya, itu delta segitiga delta V per delta T. Delta itu kan selisih ya. Nah, karena di sini selisih, maka deltanya menjadi ini. V min V0. Ini V-nya boleh V saja, boleh VT. Ya, kalau kemarin kita kan pakainya ada 2 V itu PT dan V. Nah, oke, nah delta T-nya tetap. Nah, sekarang kita masukkan delta T-nya, kita pindah ke kiri. Jadinya kan F kali delta T itu. F kali delta T tadi itu kan I, ya kan? Nah, jadi di sini dari persamaan ini kita bisa simpulkan I, nah, F kali delta T itu I. Sorry, ini agak ada trouble ya. Ini tadi Bama lupa nggak download dulu. Jadi PPT-nya ini online, jadi agak nggak lancar seperti ini. Jadi di sini I-nya sama dengan delta P. Nah, delta P-nya ini. Nah, ya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak, teman-teman? Lihat ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ya, jadi I sama dengan F kali delta T ini masih sama seperti tadi ya, kesimpulan yang di slide sebelumnya. Nah, sekarang ini ada contoh-contohnya fenomena impuls. Nanti teman-teman bisa simak ya. Nah, saya soalnya pengen masuk langsung ke tumbukan supaya waktunya tidak waktunya biar cukup. Nah, namun sebelum masuk ke tumbukan, saya akan mengingatkan kembali ke teman-teman hukum kekekalan momentum. Jadi di sini ya, hukum kekekalan momentum di sini besarnya momentum sesudah dan sebelum tumbukan itu adalah sama. Jadi di sini menurut hukum kekekalan momentum, momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama ya. Harusnya di sini bukan bukan F ya, tapi di sini harusnya P. Sigma. Ya. Sigma P. Oke. Sigma P sama dengan sebelum dan sesudah. Itu sama. Nah, sigma P pertama sama dengan sigma kedua. Nah, ini ya, jadinya nanti seperti ini. Nah, ya. M. Nah, ini nanti hasil akhirnya seperti ini. Atau dari rumus ini kita langsung ke sini aja yang paling bawah. Jadi PA plus PB. Jadi itu bayangan kita itu ada dua benda A dan B. Mereka saling bertabrakan, bertumbukan ya. Sehingga nanti PA plus PB sebelum tumbukan ditambah PA plus PB aksen itu sesudah tumbukan ya. Itu nilainya sama. Nah, kalau kita jabarkan P itu kan M kali V tadi ya teman-teman. Kalau PA berarti MA kali VA, PB itu MB kali PB. Begitu terusnya menyesuaikan PA aksen dan PB aksen. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk hukum kekekalan momentum. Ini waktu di SMP dulu sudah dapat ya teman-teman ya? Sudah belum? Untuk hukum kekekalan sudah ya. Cuman memang penerapannya belum begitu detail. Nah, jadi tumbukan saya akan jelaskan sebentar. Nah, ini ya, oke. Tumbukan itu ada 3 macam. Itu yang A, lenting sempurna, lalu yang B, lenting sebagian, lalu yang C, tumbukan tidak lenting ya. Ini lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Lalu ciri-cirinya apa? Kalau lenting sempurna, E itu elastisitas. E itu sama dengan 1 elastisitasnya. Kalau lenting sebagian, E-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1 ya. Jadi di antara 0 dan 1. Kalau yang ini tidak lenting sama sekali, itu elastisitasnya E sama dengan 0 ya. Nah, rumusnya E itu apa? Elastisitas E itu sama dengan min ya, V
V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi V1 kurang V2. Nah, ya. Jadi untuk penghitungan ini kita akan memerlukan dua persamaan ya. Persamaan E ini ya, dan satu persamaan hukum kekekalan momentum, yaitu tadi PA plus PB sama dengan PA aksen plus PB aksen ya teman-teman. Sekarang kita akan coba nanti dicocokkan. Teman-teman yang masih punya filenya kemarin atau orang-orang pekerjaan, silahkan nanti dicocokkan. Kalau ada yang nggak cocok, nggak sesuai, boleh ditanyakan ya, Bu, kok kemarin saya ketemunya sekian gitu ya, kok nggak sama, kira-kira kenapa ya. Nah ini sambil ngikutin yang dijelaskan Pak, saya akan menjelaskan yang C dulu ya. Yang C kita tulis dulu yang diketahui, coba di sini ya. Nah, ini aksennya tangan C1 diketahui, kita simak dua benda masing-masing M1 sekian, M2 sekian. Kita tulis dulu saja M1 nya 20 kg, M2 itu 40 kg, lalu V1 itu 10 meter per sekon, V2 itu 4 meter per sekon. Nah, kedua benda saling bertumbukan. Di sini disampaikan arahnya berlawanan. Berarti kalau yang V1 positif, V2-nya negatif. Nah ya, karena berlawanan. Lalu ditanya, tentukan kecepatan akhir kedua benda. Ditanya D2, V1 aksen dan V2 aksen. Ditanya. Kita akan menghitung. Tapi kita akan menghitung dari yang C dulu ya. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Tadi syaratnya apa? E-nya di sini 0. Kalau di sini E-nya 0, di sini ya, nah, di sini dikali berapapun nanti kan 0 tuh ya. Kita masukkan dulu, kita masukkan E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Ini kan 0 tuh ya kan teman-teman. Nah, kalau di sini 0, hasilnya ini ketika dikali dengan di sini itu kan hasilnya 0. Jadi yang di sebelah kanan tinggal min V1 aksen, kalau dibuka kurungnya di sini menjadi plus ya, V2 aksen gitu. Oke. Nah, kalau tidak lenting sama sekali, jadi misalkan ada dua benda itu A dan B bertumbukan, setelah mereka bertumbukan karena tidak lenting, kan mereka menjadi satu ini tergantung, bisa geraknya ke kanan semua atau bisa juga ke kiri semua, tergantung dari kecepatannya siapa yang lebih besar. Kalau lebih besar yang B, berarti dia akan ke kiri semua. Kalau besar yang A, berarti dia akan ke kanan semua. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti setelah C boleh kalau ada yang mau tanya. Nah, sekarang persamaan yang satunya. Karena di sini menjadi satu, kembali dulu ke sini. Karena ini menjadi satu, maka nanti V1 aksen itu besarnya akan sama dengan V2 aksen. Kenapa? Karena mereka bergerak bersama. Ya, karena sama, kita lambangkan saja dengan V aksen. Nah, sekarang kita pakai yang rumus kedua. Kita masukkan PA-nya itu berarti M. Kita ganti satu ya. M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. M1 kita masukkan 20 kali 10 plus M1-nya tadi, ini M2 ya. M2-nya tadi 40 dikali min 4 sama dengan, ini V1 aksen kan sama dengan V2 aksen tuh, berarti kan bisa M1 plus M2 V aksen. Gini ya, kita hitung, berarti di sini 200 plus min jadi minus 160 sama dengan M1 plus M2 jadinya berapa tuh? 20 tambah 40, 60 V aksen. Itu kan? Nah, berarti ini hasilnya 40 ya. 40 sama dengan 60 V aksen. Sehingga V aksen sama dengan, ini kan dicoret ini ya teman-teman. Jadinya ini disederhanakan juga bisa tuh. Bagi 2. Jadi 2, ini 3. Sehingga hasilnya 2/3. Nah, kalau jadikan desimal jadi berapa nanti? Nah, coba dihitung.
Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Gimana kelas IPA 2 ya? Gimana? Ada pertanyaan? Cocok nggak dengan pekerjaan kemarin? Sama nggak dengan pekerjaan teman-teman hasilnya? Sama Bu. Oke, sip. Baik, sekarang yang B ya. Tadi diketahuinya, jangan lupa ini diketahui M1-nya 20. Nah, kita coba dulu nulis di sini. Di bawahnya. Di sini ya, yang B ya. Di sini diketahui E-nya 0,2, berarti cocok dengan syaratnya di sini ya kan. E-nya di antara 0 sampai 1, berarti E itu di sini 0,2. Kita tulis kembali. Tadi E-nya sama dengan min ya, V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Kita tulis menyamping aja. Jadi tadi E-nya 0,2 sama dengan, kita buka kurungnya, ini jadi plus. Nah gini, V1-nya tadi 10 ya, 10. Lalu ini V2-nya min 4 ya. Nah kita ke samping dulu, sehingga ini kan 14 ya kan teman-teman. Ini hasilnya 14. Masih nggak kelihatan. Ini hasilnya 14 ya, nanti dikali ke sini, jadi nanti 0,2 dikali 14 sama dengan min V1 aksen plus V2 aksen, sehingga ini hasilnya berapa ya? 2,8 ya. 2,8 sama dengan min V1 aksen plus V2 aksen. Ini kita simpen dulu. Ini kita dapat persamaan 1. Sekarang kita hitung dari persamaan yang kedua, yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, tadi di sini ya yang pakai P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. P1 itu M1 kali V1 plus M2 P2, ini M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. M1-nya tadi berapa ya? Berapa teman-teman tadi? Coba. M1-nya berapa tadi? 20, M2-nya M2-nya 40 ya. Oke, kita tulis di sini. M1-nya 20 dikali V1-nya tadi 10 ya. Ditambah M2-nya 40, ini min 4. M1 20 V1 aksen plus M2-nya 40 V2 aksen. Jadi ini hasilnya kan 200 min 160, ini 20 V1 aksen plus 40 V2 aksen. Nah, kita naik ke sini. Jadi di situ hasilnya 40 ya. 40 20 V1 aksen plus 40 V2 aksen. Kita sederhanakan kan bisa tuh ya, semua dibagi 20. Jadi di sini 2 sama dengan V1 aksen plus 2 V2 aksen. Kita dapat persamaan yang kedua. Nah, ini yang ke satu, ini yang kedua. Nah, ini seperti mapel matematika. Kalau ada dua persamaan, berarti kita mau menghitung kedua variabel itu, kita pakai apa? Persamaan apa? Atau penghitungan secara apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada dua. Eliminasi. Absen berapa ya? Joanna Gracia absen 18. Ya, baru lagi. Oke, yuk yang lain. Nah, gantian. Kita pakai eliminasi ya. Bentar, pen saya hilang. Jadi 1 dan 2 kita eliminasi. Nah, coba kita eliminasi. Kita tulis dulu yang ke 1, 2,8 sama dengan min V1 aksen plus V2 aksen. Lalu yang kedua, 2 sama dengan V1 aksen plus 2 V2 aksen. Kebetulan ini yang V1 itu kan di sini angkanya sama ya kan, 1 dan 1. Kita nggak perlu menyamakan, langsung aja supaya hasilnya 0. Berarti diapakan ini? Ditambah ya kan.
Jadi di sini 2,8 tambah 2, 4,8. Ini hasilnya 0 ya. Ditambah ini 1 ditambah 2 berarti 3V2 aksen. Sehingga V2 aksennya hasilnya berapa nih? Ayo, siapa yang tahu? 1,6. 1,6. Oke, sip. Sama nggak kemarin hasilnya? Meter per sekon. Nah, kalau V2-nya dapat, berarti nyari V1-nya bisa. Masukkan ke salah satu di sini ya. Misalkan yang bawah. Jadi 2 sama dengan V1 aksen plus 2 V2 aksen. Nah, ini 2 kali V1 aksen plus 2 V2-nya tadi kan dapat ini tuh. Masukkan 1,6. V2 sama dengan V1 aksen plus 3,2 ya kan? V1 aksen sama dengan 2 ini pindah ke kiri jadi minus 3,2. Jadi berapa tuh V1 aksennya? Nah, berapa tuh? 1,2. 1,2. 1,2 meter per sekon. Ini juga meter per sekon. Sama nggak teman-teman kemarin hasilnya? Ayo, sama apa beda? Sama. Oke, sip. Yang beda ya, nanti pelajari lagi. Ini sebagai bahan ulangan buat minggu depan ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman kalau kita menghitung kecepatan setelah benda bertumbukan. Oke, ada pertanyaan dulu untuk materi tumbukan. Nanti untuk yang A sama ya, caranya sama dengan yang B, hanya E-nya diganti 1. Kalaupun di dalam soal tidak diketahui nilai E-nya berapa ya, seperti yang di C ini kan diketahui tuh E-nya 0,2. Di sini kita harus tahu bahwa untuk lenting sempurna itu E-nya pasti sama dengan 1. Nah, gitu ya. Ya, jadi ada silakan nanti penghitungannya sama caranya ya, tetapi angkanya tinggal diganti aja, E-nya sama dengan 1. Baik, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada. Gimana? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya. Silahkan nanti teman-teman belajar soal-soal yang saya berikan dibuka lagi nih. Tetap semangat ya.